Bapak dan Ibu, pernahkah di usia senja ini kita tiba-tiba merasa tubuh cepat lelah, sendi kaku saat bangun pagi, dan semangat tidak lagi seperti dulu? Ada kalanya kita terdiam dan bertanya dalam hati, apakah ini tanda umur sudah benar-benar menua? Perasaan itu wajar. Banyak lansia merasakan kegelisahan yang sama, takut kehilangan kesehatan, takut menjadi beban, dan takut tidak lagi menikmati hidup dengan bebas. Secara alami, tubuh memang mengalami perubahan seiring bertambahnya usia. Otot melemah, keseimbangan berkurang, dan metabolisme melambat. Namun yang sering tidak disadari, menjadi tua bukan hanya soal usia, tapi soal kebiasaan harian. Psikologi dan kebiasaan tubuh saling berkaitan. Ketika pagi hari dilewati tanpa gerak, tanpa kesadaran tubuh, maka tubuh belajar untuk melemah lebih cepat. Sebaliknya, tubuh lansia yang diajak bergerak dengan lembut justru mempertahankan vitalitasnya lebih lama. Saya teringat kisah Pak Harun, 72 tahun, seorang pensiunan guru. Dulu setiap pagi beliau hanya duduk, menonton televisi, dan mengeluh nyeri pinggang. Tapi sejak ia mulai melakukan gerakan ringan di pagi hari, hanya beberapa menit tanpa alat, perlahan tubuhnya berubah. Bukan jadi muda, katanya sambil tersenyum, tapi badan terasa hidup lagi. Yang berubah bukan hanya fisiknya, tapi juga wajahnya yang tampak lebih cerah dan pikirannya lebih tenang. Bapak dan Ibu dari Aceh, Medan, Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, hingga yang menyimak dari luar negeri, mungkin punya pengalaman serupa. Tubuh terasa berat di pagi hari, tapi kita sering mengira itu takdir usia. Padahal banyak lansia yang membuktikan, gerakan pagi yang tepat bisa memperlambat proses penuaan, menjaga kesehatan, dan memperpanjang usia aktif. Bukan gerakan berat, bukan olahraga ekstrem, tapi gerakan sederhana yang selaras dengan tubuh lansia. Dampak jangka panjang dari kebiasaan pagi ini sangat besar. Lansia yang rutin menggerakkan tubuh sejak pagi cenderung memiliki keseimbangan lebih baik, risiko jatuh lebih rendah, dan kualitas tidur yang lebih nyenyak. Secara mental, mereka juga lebih optimis, jarang murung, dan merasa masih berdaya. Ini bukan sekadar soal fisik, tapi soal harga diri dan kualitas hidup di usia senja. Bapak dan Ibu, usia tua bukan musuh yang harus ditakuti. Ia adalah fase hidup yang bisa dijalani dengan sehat dan bermartabat jika kita memperlakukannya dengan bijak. Pagi hari adalah kunci. Dari caranya kita bangun, bergerak, dan menyapa tubuh sendiri. Dan di video ini, kita akan membahas 7 gerakan pagi sederhana yang aman untuk lansia, namun punya manfaat besar untuk menjaga tubuh tetap awet muda, sehat, dan panjang umur. Mari kita mulai pelan-pelan, dengan penuh kesadaran dan harapan. Bapak dan Ibu, banyak lansia merasa pagi hari adalah waktu paling berat. Bangun tidur terasa kaku, kepala sedikit pusing, dan napas belum sepenuhnya lega. Di usia senja, tubuh tidak bisa langsung dipaksa siap seperti saat muda. Justru disinilah pentingnya memberi sinyal lembut kepada tubuh bahwa hari baru telah dimulai, bukan dengan terburu-buru, tapi dengan kesadaran dan ketenangan. Gerakan pagi pertama yang sering diremehkan adalah gerakan pernapasan dan membuka bahu secara perlahan. Secara logis, setelah tidur semalaman, paru-paru belum bekerja maksimal dan otot bahu cenderung menegang. Jika pagi langsung duduk atau membungkuk, aliran oksigen ke otak menjadi tidak optimal. Itulah sebabnya banyak lansia mudah lemas atau murung di pagi hari. Pernapasan dalam yang dikombinasikan dengan gerakan bahu memberi pesan ke tubuh bahwa ia aman untuk aktif kembali. Ada kisah Bu Sari, 69 tahun, dari Surabaya. Ia sering mengeluh cepat capek meski belum beraktivitas apa-apa. Setelah dibimbing untuk setiap pagi berdiri tenang, menarik napas perlahan sambil membuka bahu dan dada, ia merasakan perubahan. Saya jadi tidak gampang sesak dan pikiran lebih ringan, katanya. Gerakan ini hanya memakan waktu 2-3 menit, tapi efeknya terasa sepanjang hari. Jika kebiasaan ini dilakukan terus-menerus, dampaknya tidak main-main. Pernapasan yang baik membantu tekanan darah lebih stabil, mengurangi rasa cemas dan membuat wajah terlihat lebih segar. Bahu yang tidak kaku mencegah nyeri leher dan sakit kepala kronis. Dalam jangka panjang, lansia menjadi lebih percaya diri karena tubuh terasa lebih bersahabat. Bukan seperti musuh yang melemahkan. Bapak dan Ibu, menjadi awet muda di usia tua bukan soal kulit tanpa keriput, tapi tentang tubuh yang masih mau bekerja sama dengan kita. Gerakan sederhana seperti membuka dada dan bernapas dengan sadar adalah bentuk penghormatan pada tubuh yang telah menemani kita puluhan tahun.
Tidak perlu sempurna, yang penting konsisten dan penuh perhatian. Dan sebelum kita lanjut ke gerakan berikutnya, izinkan saya mengajak Bapak dan Ibu untuk sejenak berbagi. Jika merasa pembahasan ini bermanfaat, silakan tuliskan di kolom komentar apakah pagi hari Anda biasanya terasa berat atau justru menenangkan. Dengan berbagi, kita saling menguatkan sebagai sesama pejuang usia senja. Mari kita lanjutkan bersama, pelan-pelan, menuju pagi yang lebih sehat dan penuh harapan. Bapak dan Ibu, salah satu ketakutan terbesar di usia senja adalah ketika tubuh mulai terasa tidak stabil. Bangun dari kursi harus pelan, berjalan sedikit takut terpeleset, dan menuruni tangga terasa seperti ujian. Banyak lansia menyimpan rasa cemas ini diam-diam. Bukan karena lemah, tetapi karena tubuh tak lagi sekuat dulu, sementara keinginan untuk tetap mandiri masih sangat besar. Secara psikologis dan fisik, usia lanjut membuat otot inti dan keseimbangan alami menurun. Bukan hanya karena usia, tetapi karena kebiasaan lama yang terlalu banyak duduk dan jarang mengaktifkan otot penyangga tubuh. Padahal, keseimbangan bukan bakat bawaan, melainkan kemampuan yang bisa dilatih perlahan. Gerakan pagi yang fokus pada berdiri seimbang dan menguatkan kaki memberi sinyal penting ke otak bahwa tubuh masih mampu berdiri tegak dengan percaya diri. Ada kisah Pak Hadi, 72 tahun, dari Yogyakarta. Ia pernah jatuh ringan di kamar mandi, dan sejak itu jadi takut berjalan tanpa berpegangan. Setiap pagi, ia hanya duduk dan menghindari gerak. Setelah diperkenalkan pada latihan berdiri dengan satu kaki sambil berpegangan ringan pada kursi, awalnya ia hanya mampu 5 detik. Namun setelah beberapa minggu, ia bisa berdiri lebih lama. Yang berubah bukan hanya kakinya, tapi juga keberanian hatinya. Dampak jangka panjang dari latihan keseimbangan pagi ini sangat besar. Risiko jatuh berkurang drastis, sendi menjadi lebih kuat, dan otak lebih responsif terhadap gerakan. Yang sering tidak disadari, latihan ini juga menjaga harga diri lansia. Ketika seseorang masih bisa berdiri tegak tanpa takut, ia merasa masih berdaya, masih layak menentukan langkahnya sendiri, bukan sekadar menunggu bantuan. Bapak dan Ibu, gerakan ini bukan tentang menjadi atlet, tapi tentang mempertahankan martabat tubuh. Berdiri dengan seimbang setiap pagi adalah pesan lembut kepada diri sendiri. Aku masih mampu menjaga diriku. Jangan terburu-buru, jangan memaksa. Pegangan boleh, istirahat boleh. Yang penting adalah kesediaan untuk mencoba dan menghormati kemampuan tubuh hari ini. Dan jika Bapak atau Ibu mulai merasakan manfaat kecil dari gerakan sederhana ini, simpanlah sebagai kemenangan pribadi. Tidak perlu diumumkan, cukup disyukuri. Di segmen berikutnya, kita akan masuk ke gerakan pagi yang membantu melancarkan peredaran darah dan membuat wajah tampak lebih segar secara alami. Kita lanjutkan bersama, setahap demi setahap, menuju usia tua yang lebih aman, tenang, dan berdaya. Bapak dan Ibu, ada satu perubahan di usia senja yang sering terasa tapi jarang disadari. Wajah tampak lebih kusam, tangan dan kaki sering dingin, serta tubuh mudah lelah meski tidak banyak bergerak. Banyak lansia mengira ini tanda usia yang tak bisa dihindari, padahal seringkali ini hanyalah sinyal bahwa peredaran darah tidak lagi lancar seperti dulu. Secara alami, bertambahnya usia membuat pembuluh darah kurang elastis dan aktivitas jantung tidak seaktif masa muda. Jika pagi hari langsung duduk lama tanpa gerakan, aliran darah menjadi semakin lambat. Inilah sebabnya gerakan pagi yang ringan, seperti mengayun tangan, memutar bahu, dan membuka dada, sangat penting. Gerakan ini membantu darah membawa oksigen ke wajah, otak, dan organ vital sehingga tubuh terasa lebih hidup sejak awal hari. Ibu Sulastri, 69 tahun dari Semarang, pernah merasa wajahnya selalu pucat dan mudah pusing di pagi hari. Ia jarang bergerak setelah bangun tidur. Setelah mulai melakukan gerakan membuka bahu dan mengangkat tangan perlahan setiap pagi selama 5 menit, ia merasakan perubahan sederhana namun nyata. Wajah saya lebih segar, kepala tidak berat, dan napas terasa lebih panjang, katanya. Ia tidak terlihat lebih muda secara ajaib, tapi terlihat lebih hidup. Jika peredaran darah terus dibiarkan lambat, dampaknya bukan hanya pada penampilan. Tubuh akan lebih cepat lelah, otot mudah kaku, dan konsentrasi menurun. Dalam jangka panjang ini bisa memengaruhi kualitas tidur, suasana hati, bahkan keinginan untuk beraktivitas. Sebaliknya, peredaran darah yang lancar membantu tubuh menjaga panas alami, menyehatkan kulit, dan membuat pikiran lebih jernih. Bapak dan Ibu, gerakan ini bukan soal kecantikan semata,
Ini tentang menghormati tubuh yang telah bekerja keras puluhan tahun. Menggerakkan tangan dan bahu di pagi hari adalah bentuk perhatian kecil yang berdampak besar. Tidak perlu cepat, tidak perlu sempurna. Cukup lakukan dengan napas yang tenang dan hati yang hadir. Jika Bapak dan Ibu merasa pembahasan ini bermanfaat, silakan ceritakan di kolom komentar. Gerakan pagi apa yang paling sering Anda lakukan sekarang? Dan bila channel ini menemani pagi Anda dengan tenang, jangan ragu untuk mengikuti dan membagikannya kepada orang terdekat. Di segmen berikutnya, kita akan membahas gerakan pagi yang membantu menjaga tulang dan sendi tetap lentur, agar aktivitas harian terasa lebih ringan. Kita lanjutkan bersama. Bapak dan Ibu, di usia senja seringkali yang paling terasa bukan sakit berat, melainkan rasa ngilu di lutut, kaku di pinggang, atau nyeri di jari-jari saat bangun pagi. Rasa ini pelan-pelan membuat langkah menjadi ragu. Duduk terasa aman, berdiri terasa berat. Banyak lansia akhirnya mengurangi gerak karena takut sakit bertambah. Padahal, diam terlalu lama justru membuat tubuh semakin lemah. Seiring bertambahnya usia, cairan pelumas sendi berkurang dan otot penyangga tidak lagi sekuat dulu. Jika pagi hari dilewati tanpa gerakan lembut, sendi seperti engsel pintu yang lama tidak dibuka, makin sulit digerakkan. Karena itu, gerakan pagi yang berfokus pada lutut, pinggul, dan pergelangan kaki sangat penting. Bukan untuk memaksa, tetapi untuk mengingatkan tubuh bahwa ia masih dibutuhkan untuk bergerak. Pak Wiryo, 72 tahun dari Klaten, dulu selalu merasa lututnya berderak setiap kali berdiri. Ia mulai takut berjalan jauh dan memilih lebih sering duduk. Suatu hari, ia mencoba gerakan sederhana, mengangkat tumit naik turun sambil berpegangan kursi, lalu menekuk lutut perlahan tanpa menahan napas. Ia melakukannya setiap pagi selama beberapa menit. Sekarang lutut saya masih bunyi, tapi tidak sesakit dulu. Yang penting, saya tidak takut lagi berdiri, ujarnya dengan senyum kecil. Jika sendi terus jarang digerakkan, dampaknya bukan hanya nyeri. Keseimbangan tubuh menurun, risiko jatuh meningkat, dan kepercayaan diri perlahan hilang. Banyak lansia akhirnya merasa tidak berguna karena bergantung pada orang lain untuk hal-hal kecil. Sebaliknya, sendi yang rutin digerakkan dengan lembut membantu menjaga stabilitas tubuh, membuat langkah lebih yakin, dan memberi rasa aman saat beraktivitas. Bapak dan Ibu perlu mengingat satu hal penting. Gerakan tidak harus besar untuk memberi manfaat besar. Mengangkat tumit, mengayun kaki sambil duduk, atau menekuk lutut perlahan sudah cukup untuk memberi sinyal kehidupan pada sendi. Lakukan sambil bernapas tenang. Dengarkan tubuh, berhenti sebelum sakit. Ini bukan latihan untuk mengalahkan usia, tetapi untuk berdamai dengannya. Di usia senja, kemampuan berjalan tanpa rasa takut adalah anugerah yang sering baru disyukuri setelah hilang. Maka jagalah sendi sejak pagi, bukan agar terlihat muda, tetapi agar hari-hari bisa dijalani dengan mandiri dan bermartabat. Pada segmen berikutnya, kita akan masuk ke gerakan pagi yang membantu menjaga napas tetap panjang dan dada terasa lapang, sesuatu yang sangat berharga untuk ketenangan dan umur panjang. Bapak dan Ibu, ada satu hal yang sering luput diperhatikan di pagi hari, napas. Banyak lansia bernapas pendek, terburu-buru, dan dangkal tanpa disadari. Dada terasa sempit, bahu ikut terangkat, lalu cepat lelah meski baru beraktivitas ringan. Napas yang pendek membuat pagi terasa berat sejak awal, seolah tubuh belum benar-benar bangun, meski mata sudah terbuka. Secara psikologis dan fisik, usia senja membuat elastisitas paru-paru berkurang dan otot pernapasan melemah. Jika napas tidak dilatih dengan lembut, tubuh kekurangan oksigen, jantung bekerja lebih keras, dan pikiran mudah cemas. Inilah sebabnya gerakan pagi yang fokus pada membuka dada dan memperpanjang napas sangat penting, bukan sebagai olahraga berat, melainkan sebagai ritual menenangkan sistem tubuh. Ibu Rahayu, 68 tahun dari Malang, dulu sering merasa sesak saat pagi. Ia mengira itu bagian wajar dari usia. Seorang temannya menyarankan gerakan sederhana, berdiri atau duduk tegak, tarik napas lewat hidung selama 4 hitungan, tahan 2 hitungan, lalu hembuskan pelan lewat mulut selama 6 hitungan sambil membuka kedua lengan. Ia mengulanginya beberapa kali setiap pagi. Bukan cuma dada saya terasa lega, pikiran saya juga lebih tenang, katanya. Jika napas terus dibiarkan pendek, dampaknya menjalar ke banyak hal. Tidur malam kurang nyenyak, mudah gelisah, tekanan darah lebih sulit stabil, dan emosi jadi sensitif. Banyak lansia mengira ini karena usia, padahal seringkali karena napas yang tidak diberi ruang.
Sebaliknya, napas panjang membantu menurunkan hormon stres, menenangkan jantung, dan memberi rasa aman pada tubuh. Sudut pandang bijaknya sederhana, Bapak dan Ibu. Napas adalah teman setia yang tidak pernah meninggalkan kita sejak lahir. Di usia senja, kita tidak perlu memaksanya bekerja keras, cukup ajari ia berjalan pelan dan dalam. Gerakan membuka dada, mengangkat bahu lalu menjatuhkannya perlahan, serta tarikan napas yang disadari sudah cukup memberi perubahan nyata. Lakukan tanpa target, tanpa lomba, hanya dengan niat merawat diri. Intinya, pagi yang dimulai dengan napas panjang dan dada lapang akan membawa ketenangan sepanjang hari. Jika Bapak dan Ibu merasakan manfaat dari latihan napas sederhana ini, silakan bagikan pengalaman di kolom komentar. Apa yang berubah di tubuh atau perasaan Anda? Dan bila dirasa bermanfaat untuk keluarga atau sahabat seusia, membagikan video ini bisa menjadi kebaikan kecil yang menenangkan banyak hati. Bapak dan Ibu seringkali tubuh terasa kaku bukan karena usia semata, tetapi karena sendi jarang diajak bergerak perlahan. Banyak lansia bangun pagi dengan lutut terasa berat, pergelangan kaki kaku, atau jari-jari tangan sulit digerakkan. Rasa ini membuat semangat pagi turun, bahkan sebelum hari benar-benar dimulai. Padahal tubuh hanya meminta satu hal sederhana, diajak menyapa, pelan-pelan. Di usia senja, cairan pelumas sendi berkurang dan otot kehilangan elastisitas. Jika langsung diam atau duduk terlalu lama setelah bangun tidur, sendi terasa seperti engsel yang berkarat. Secara alami, tubuh membutuhkan gerakan kecil berulang untuk mengaktifkan kembali aliran darah dan cairan sendi. Inilah mengapa gerakan memutar sendi di pagi hari menjadi salah satu kunci awet muda yang sering diremehkan. Pak Slamet, 72 tahun dari Klaten, dulu selalu mengeluh lututnya berbunyi saat berdiri. Ia menghindari bergerak karena takut sakit. Suatu pagi, ia mulai kebiasaan baru. Duduk di tepi tempat tidur, memutar pergelangan kaki ke kanan dan kiri, membuka menutup jari tangan, lalu memutar bahu perlahan. Tidak lebih dari 5 menit. Anehnya, justru setelah digerakkan pelan, sakitnya berkurang, ujarnya heran. Jika sendi terus dibiarkan kaku, dampaknya tidak hanya fisik. Lansia menjadi takut bergerak, lalu aktivitas harian berkurang, keseimbangan melemah, dan risiko jatuh meningkat. Secara emosional, rasa takut ini bisa menggerus kepercayaan diri. Banyak orang tua akhirnya berkata, "Saya sudah tua, wajar begini." Padahal tubuh sebenarnya masih bisa diajak bersahabat dengan cara yang tepat. Pandangan bijaknya begini, Bapak dan Ibu. Sendi tidak menuntut gerakan besar. Ia hanya meminta kesetiaan gerak kecil yang rutin. Memutar pergelangan kaki, menggerakkan jari, menekuk dan meluruskan lutut sambil duduk. Semua ini adalah bahasa lembut yang dipahami tubuh. Gerakan kecil yang dilakukan dengan sabar justru menjaga kebebasan bergerak lebih lama. Maka di setiap pagi, sebelum melangkah lebih jauh, ajaklah sendi berbincang sejenak. Dengarkan batasnya, jangan memaksa, dan nikmati prosesnya. Karena awet muda bukan tentang berlari cepat, melainkan tentang tetap bisa bergerak dengan nyaman dan percaya diri. Dan dari sendi yang lentur, langkah hidup pun terasa lebih ringan. Bapak dan Ibu, ada satu gerakan pagi yang sering dianggap sepele, padahal dampaknya besar bagi keseimbangan dan umur panjang. Melatih berdiri dan berjalan dengan sadar. Banyak lansia merasa takut jatuh, sehingga memilih mengurangi gerak. Akibatnya tubuh makin jarang dilatih, kaki melemah, dan rasa takut justru semakin besar. Pagi hari adalah waktu terbaik untuk memulihkan kepercayaan diri ini, pelan-pelan, tanpa paksaan. Secara logis, di usia senja sistem keseimbangan memang menurun. Otot inti melemah, refleks melambat, dan koordinasi kaki tidak setajam dulu. Jika tidak dilatih ringan setiap hari, tubuh lupa cara menyeimbangkan diri. Gerakan sederhana seperti berdiri tegak sambil memusatkan perhatian pada telapak kaki, lalu melangkah perlahan dengan napas teratur, membantu otak dan tubuh kembali bekerja selaras. Ini bukan soal kuat, melainkan soal sadar dan konsisten. Ibu Sulastri, 70 tahun dari Purwokerto, pernah jatuh di kamar mandi dan sejak itu takut berjalan tanpa pegangan. Setiap pagi ia mulai dengan berdiri di dekat kursi, satu tangan siap menopang, lalu mengangkat tumit naik turun pelan. Setelah beberapa minggu, ia menambahkan langkah kecil di halaman rumah. "Saya tidak mengejar cepat," katanya. "Saya mengejar berani." Kini ia berjalan lebih mantap dan tidak lagi panik saat melangkah. Dampak jangka panjang dari latihan keseimbangan pagi ini sangat luas.
Risiko jatuh berkurang, kemandirian terjaga, dan rasa percaya diri tumbuh. Secara emosional, lansia merasa kembali memegang kendali atas tubuhnya. Ini penting, karena kehilangan kemandirian sering memicu rasa sedih, minder, dan ketergantungan berlebihan pada orang lain. Gerakan kecil yang konsisten justru menjaga martabat dan harga diri. Sudut pandang bijaknya begini, Bapak dan Ibu. Keberanian tidak selalu datang dari langkah besar. Ia lahir dari langkah kecil yang diulang dengan tenang. Tidak perlu membandingkan diri dengan orang lain. Tubuh setiap orang punya cerita dan batasnya sendiri. Yang terpenting adalah memberi sinyal pada diri sendiri bahwa kita masih mampu, masih bergerak, dan masih layak merasa aman di tubuh kita. Ringkasnya, melatih keseimbangan di pagi hari adalah investasi kepercayaan diri. Jika Bapak dan Ibu merasakan perubahan, langkah lebih mantap, rasa takut berkurang, silakan tuliskan pengalaman Anda di kolom komentar agar saling menguatkan. Dan bila video ini terasa bermanfaat, membagikannya kepada keluarga atau sahabat seusia bisa menjadi kebaikan sederhana yang menjaga banyak orang tetap aktif dan percaya diri. Bapak dan Ibu, ada satu kebiasaan pagi yang sering terlupakan, padahal sangat menentukan rasa muda dan panjang umur, yaitu mengawali hari dengan sikap batin yang tenang dan tidak tergesa-gesa. Banyak lansia bangun pagi langsung diliputi pikiran berat, takut sakit kambuh, khawatir soal anak, cemas soal hari esok. Tubuh belum bergerak, tapi pikiran sudah lelah lebih dulu. Inilah yang perlahan membuat usia terasa menua dari dalam. Secara psikologis di usia senja pikiran lebih mudah mengulang kekhawatiran lama. Peran hidup berubah, aktivitas berkurang, sehingga ruang pikiran sering diisi hal-hal yang tidak menenangkan. Jika pagi hari langsung diisi dengan kecemasan, sistem saraf akan aktif berlebihan. Jantung berdetak lebih cepat, otot menegang, dan energi cepat habis. Karena itu, ketenangan pagi bukan sekadar perasaan, tapi bagian penting dari kesehatan. Pak Wiryo, 75 tahun dari Banyumas, dulu selalu bangun dengan perasaan gelisah. Ia sering berkata, bangun tidur rasanya sudah capek. Suatu hari ia mencoba kebiasaan sederhana. Setelah bangun, ia duduk tenang beberapa menit, menaruh tangan di dada, lalu berkata pelan dalam hati, hari ini saya jalani pelan-pelan. Tidak ada mantra rumit, hanya izin untuk tidak terburu-buru. Aneh, badan saya lebih ringan, tuturnya. Jika pagi selalu dimulai dengan tergesa dan cemas, dampaknya tidak main-main. Tekanan darah sulit stabil, kualitas tidur memburuk dan tubuh lebih cepat lelah. Dalam jangka panjang, pikiran yang tidak tenang membuat wajah tampak lebih tua, emosi mudah naik turun, dan hubungan dengan orang sekitar ikut terpengaruh. Banyak lansia tidak sadar bahwa sumber lelahnya bukan tubuh, melainkan beban pikiran yang dibawa sejak pagi. Pandangan bijaknya, Bapak dan Ibu, usia senja justru memberi hak istimewa, hak untuk melambat. Kita tidak lagi harus membuktikan apapun. Mengizinkan diri berjalan pelan di pagi hari adalah bentuk penghormatan pada hidup yang sudah panjang dilalui. Ketika pikiran tenang, tubuh mengikuti. Ketika tubuh rileks, usia terasa lebih bersahabat. Maka sebelum menutup rangkaian gerakan pagi ini, ingatlah bahwa awet muda bukan hanya soal otot dan sendi, tetapi juga soal cara menyambut hari dengan hati yang damai. Dari ketenangan pagi inilah, tubuh bergerak lebih ringan, napas lebih panjang, dan hidup terasa lebih layak dinikmati, apa adanya, tanpa dikejar-kejar waktu. Bapak dan Ibu, sampai di titik ini kita sudah berjalan bersama melalui rangkaian gerakan dan sikap pagi yang sederhana, namun penuh makna. Dari membangunkan tubuh dengan lembut, menggerakkan sendi pelan-pelan, melatih napas, menjaga keseimbangan, hingga menata batin agar tidak tergesa. Semua itu bukan untuk melawan usia, tetapi untuk bersahabat dengan usia. Karena sejatinya umur tua bukan musuh, ia hanya fase hidup yang butuh diperlakukan dengan lebih bijak. Jika kita rangkum, 7 gerakan pagi ini bukan soal olahraga berat atau target yang melelahkan. Intinya adalah konsistensi kecil, memberi ruang pada napas, mengajak sendi bergerak, menumbuhkan keberanian melangkah, dan menenangkan pikiran sebelum hari berjalan. Ketika semua dilakukan dengan sadar, tubuh tidak hanya terasa lebih ringan, tetapi hati pun ikut lapang. Disinilah rahasia awet muda yang sering luput. Bukan di kecepatan, melainkan di ketenangan. Kita telah mendengar kisah Pak Slamet, Ibu Rahayu, Pak Wiryo, dan Ibu Sulastri, orang-orang biasa yang tidak mengejar kesempurnaan.
Mereka hanya memilih untuk merawat diri sedikit demi sedikit. Dari cerita-cerita sederhana itu, kita belajar bahwa perubahan besar di usia senja sering lahir dari keputusan kecil yang dilakukan setiap pagi, tanpa drama, tanpa paksaan. Dampak jangka panjangnya tidak bisa diremehkan. Tubuh yang dirawat dengan lembut cenderung lebih stabil, risiko jatuh berkurang, pikiran lebih tenang, dan hubungan dengan keluarga terasa lebih hangat. Yang terpenting, harga diri tetap terjaga. Karena bisa bergerak dengan nyaman dan menjalani hari dengan tenang adalah bentuk kemandirian yang sangat berharga di usia senja. Sudut pandang bijaknya begini Bapak dan Ibu. Awet muda bukan berarti kembali seperti usia 30. Awet muda berarti tetap merasa hidup layak dinikmati di usia berapapun. Ketika pagi dimulai dengan kesadaran, tubuh akan mengikuti, dan hari terasa lebih ramah. Kita tidak perlu iri pada usia muda orang lain. Karena setiap usia punya keindahannya sendiri jika dijalani dengan benar. Sebagai penutup, jika Bapak dan Ibu merasa rangkaian ini bermanfaat, anggaplah channel ini sebagai teman berjalan di usia senja, bukan guru yang menggurui. Silakan ikuti dan tetap bersama kami, agar setiap pembahasan ke depan bisa menjadi pengingat lembut untuk hidup lebih tenang, sehat, dan bermakna. Dan jika ada satu gerakan atau sikap pagi yang paling berkesan, membagikannya di komentar bisa menjadi cahaya kecil bagi sesama yang sedang belajar menua dengan damai.